Oke, apa kabar kalian semua? Terima kasih karena telah klik video ini. Semoga kalian semua sehat dan sukses selalu. Amin. Oke, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe serta share video ini kepada teman-teman kalian. Kita akan membahas Indonesia pada tahun 80-an. Nah, sekarang kita akan membahas suatu organisasi yang bernama Petrus, penembak misterius atau disingkat Petrus, yaitu adalah operasi rahasia pada masa Orde Baru di bawah Soeharto pada tahun 1980-an. Nah, operasi ini bertujuan untuk mengurangi tingkat kejahatan tinggi dalam melakukan penangkapan dan pembunuhan terhadap individu yang dianggap mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Nah, terutama di daerah Jakarta dan Jawa Tengah. Nah, dari sinilah istilah Petrus itu muncul, yaitu penembak misterius, karena orang-orang yang tergabung dalam Petrus ini betul-betul tidak diketahui siapa orang-orang itu, dari mana mereka berasal, dan apa tujuan mereka yang sebenarnya. Itu betul-betul misterius. Nah, di sini Petrus berawal dari operasi penanggulangan kejahatan di Jakarta pada tahun 1982. Nah, Soeharto memberikan penghargaan kepada Kapolda Metro Jaya, Maijen Pol Anton Swijarwo, atas keberhasilannya membongkar perampokan yang meresahkan masyarakat pada Maret tahun yang sama. Nah, di hadapan Rapim Amri, Soeharto meminta ABRI mengambil langkah pemberantasan yang efektif untuk menekan angka kriminalitas. Nah, hal yang sama diulangi Soeharto dalam pidatonya, yaitu tanggal 16 Agustus tahun 1982. Nah, di sini permintaannya disambut oleh Laksamana Sudomo dalam rapat koordinasi dengan Pangdam Jaya, Kapolri, Kapolda Metro Jaya, dan Wagub DKI Jakarta di markas Kodam Metro Jaya tanggal 19 Januari 1983. Nah, dalam rapat itu diputuskan untuk melakukan operasi celurit di Jakarta. Nah, langkah ini kemudian diikuti oleh ABRI di masing-masing kota provinsi lainnya. Nah, pada tahun 1983 tercatat 532 orang tewas dengan 367 diantaranya akibat luka tembak. Nah, tahun berikutnya sekitar 107 orang dinyatakan tewas, termasuk 15 karena tembakan. Nah, pada tahun 1985 korban tewas mencapai 74 orang dan 28 diantaranya karena luka tembak juga. Nah, di sini ciri-ciri korban Petrus sering ditemukan dalam kondisi tangan dan leher terikat. Banyak yang dimasukkan ke dalam karung dan ditinggalkan di pinggir jalan, rumah, sungai, laut, hutan, ataupun kebun. Nah, pola penculikan orang tak dikenal dan menjemput oleh aparat keamanan menjadi ciri khas operasi ini. Nah, Petrus pertama kali dilaksanakan di Yogyakarta dan diakui secara terbuka oleh Komandan Kodim 0734 saat itu, Panglima Kewilihan II Jawa Madura, Letjen TNI Yogi S. Mehmet, kemudian mengembangkan operasi ini ke berbagai kota lain secara tertutup. Nah, di sini operasi Petrus memicu kontroversi dan perdebatan sengit di berbagai kalangan, termasuk ahli hukum, politisi, dan pemegang kekuasaan. Pro dan kontra bermunculan terkait efektivitas dan etika operasi ini. Bahkan Amnesty International mengirimkan surat mempertanyakan kebijakan pemerintah Indonesia terkait organisasi Petrus. Nah, itulah tadi sedikit cerita singkat tentang organisasi Petrus. Jadi pada zaman dulu, di masa pemerintahan Soeharto pada tahun 80-an, kalau ada orang yang melakukan kejahatan atau dianggap sebagai pemberontak, pembuat onar di suatu kota atau di suatu kampung, maka orang itu tidak dibawa ke kantor polisi, melainkan langsung dihabisi di TKP. Bagaimana tanggapan kalian tentang organisasi Petrus ini? Apakah kalian setuju atau tidak? Silakan tulis di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.